Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinja Mawarni dengan NPM 211600012 ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Tinjauan Etika Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan program studi ilmu hukum. Pendahuluan latar belakang. Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah jurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah jurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungan dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam kehidupan bernegara yang menghendaki adanya ketertiban, perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Perbuatan pencatatan itu tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Adapun untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana etika dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Yang ketiga, bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam mempengaruhi kebijakan hukum perkawinan beda agama. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui etika dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, untuk mengetahui kewenangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Yang ketiga, untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung dalam mempengaruhi kebijakan hukum perkawinan beda agama. Untuk bab 2 yaitu pembahasan etika profesi dari seorang hakim. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan. Kode etik profesi hakim sebagaimana dijelaskan di atas pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan, kejujuran, di mana nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang B, kewenangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum secara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijalankan etik tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama, di mana dalam prosedur perizinan ini di tingkat rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, kelurahan, dan kecamatan. Prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perizinan perkawinan biasa yang tidak berbeda agama. Proses perizinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT atau RW di lingkungan tempat berdomisilinya calon mempelai, yaitu surat pengantar nikah dan surat status perkawinan dari calon mempelai. Yang C, putusan Mahkamah Agung dalam mempengaruhi kebijakan hukum perkawinan beda agama. Pada tanggal 17 Juli 2023 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan penetapan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari beberapa kalangan yang menyoroti seringnya dikabulkannya permohonan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA adalah pemberitahuan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada semua pihak di pengadilan. Surat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara menjalankan administrasi peradilan yang benar. SEMA juga termasuk jenis peraturan kebijakan atau Belis Regal Spaudowe Giving Policy Rulers. Menurut Begelmanan, peraturan kebijakan adalah aturan yang dibuat bukan berdasarkan undang-undang atau perintah resmi, tetapi berdasarkan kebijakan atau diskresi atau phrase ermensen yang diberikan kepada pihak administrasi negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai hasil yang sah menurut hukum. Contoh peraturan kebijakan adalah surat edaran.
petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis. SEMA nomor 2 tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023. SEMA ini berisi tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Permohonan judicial review terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang tidak dikabulkan dapat dimaknai sebagai jika berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hakim juga harus memahami hakikat perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain, dan masyarakat. Adapun dari kesimpulannya yaitu pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana disebutkan syarat sahnya perkawinan. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Yang kedua, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di dalam undang-undang perkawinan tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai masalah perkawinan beda agama ini. Akan tetapi, terkait dengan absaan suatu perkawinan, maka digunakan sebagai landasannya adalah pasal 2 ayat 1, yang dimana disebutkan bahwa untuk keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun sarannya yaitu, yang pertama, bagi pemerintah dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, bagi para hakim pengadilan negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam memutuskan suatu perkara. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.